Nah, cara-caranya adalah sebagai berikut. Jadi sebelum kita menentukan ide kontennya, kita harus tahu apa dari syarat-syaratnya. Nah, mindset sudah oke, kita niatnya cari uang dari YouTube. Ide konten sudah dapat, misalkan saja Mas Imam saya pengen bikin konten Islami juga nih. Konten Islami kan tidak hanya doa-doa. Mungkin salah satu di antara di dalam ruangan ini ada yang pintar ngaji, ya kan, buat konten murotal atau edukasi Islami, bagaimana cara berwudu atau bagaimana niat bacaan. Ada juga yang membahas tentang kisah-kisah Islami, atau bikin konten sesuai dengan konteks dari Bapak Ibu yang di fakultas ini, membuat bagaimana cara install Windows, bagaimana cara menyambung LAN, bagaimana membuat jaringan supaya lebih fast, bagaimana install komputer supaya tidak lemot. Itu bisa jadikan konten menghasilkan uang, masih menghasilkan uang, cuma beda dengan konten yang 5 poin tadi yang memiliki target yang luas. Kalau cara install komputer, kebanyakan orang yang nonton adalah orang yang tidak paham tentang cara installnya. Setelah install tidak mungkin nonton lagi, benar Pak ini? Karena sudah terinstall, tidak mungkin akan nonton lagi. Beda dengan orang yang kebetulan setiap hari. Nah, setelah kita tahu, ya kan, ide kontennya sudah oke, sudah menentukan ide konten, lalu bagaimana? Nah, selanjutnya adalah membuat sebuah email atau Gmail. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah ada semua Gmail. Nah, setelah itu menentukan Gmail, kita membuat channel YouTube-nya. Nah, membuat channel YouTube. Langsung di sini youtube.com. Mungkin Bapak Ibu langsung mau coba, silahkan. Kita buka youtube.com dari handphonenya, youtube.com. Nah, semua Gmail yang ada di dalam handphonenya, kemudian ada channel YouTube-nya, itu adalah channel utama namanya. Nah, channel utama itu kita nggak perlu diisi kalau memang niatnya jadi YouTuber. Loh Mas, aku terkandung nama channel utama, nggak masalah. Cuma ada perbedaan antara channel bisnis dan channel utama. Apa kelebihan dan kekurangannya nanti saya akan bahas. Nah, setelah membuka youtube.com, kita buka, anggap aja ini channel utama dari email bapaknya atau email dari ibu ya. Nah, setelah membuka youtube.com, nah kita langsung ke bagian setelan. Setelan di sini. Langsung di sini kita akan menemukan YouTube account, tambahkan atau kelola channel Anda. Mungkin dari Bapak Ibu yang belum memiliki channel bisnis, yang ada adalah buat channel baru. Nah, monggo sekalian langsung mau teknisi, boleh Pak Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu katanya sampai jam 3. Langsung sekaligus teknisi ya Pak ya. Jadi setelah membuka youtube.com dari handphone Bapak Ibu sekalian, boleh menggunakan browser Chrome atau browser-browser yang ada di handphonenya. Silahkan buka youtube.com dengan versi desktop. Jika pakai Chrome, kemudian muncul, Mas Imam kok bukan youtube.com, ada youtube.com, itu adalah versi mobile. Jadi kita ubah ke situs desktop sehingga menjadi muncul youtube.com. Mungkin teman-teman silahkan dibantu untuk mengontrol. Silahkan bantu ibu-ibu bapak-bapaknya untuk membuka Chrome dan youtube.com. Kemudian ke bagian klik profilnya dan pilih setelan. Nah, profilnya di sini. Nah, profil diklik, kemudian kita pilih setelan. Silakan langsung buka bagian setelan, kemudian klik buat channel baru. Nah, setelah membuat channel baru, nah di sini yang banyak orang gagal. Banyak orang yang salah paham ketika membuat nama channel. Nah, sebelum menentukan nama channel, baiknya kita cari dulu searching di aplikasi YouTube-nya. Namanya channelnya yang akan kita buat, nama tokonya. Buatlah nama channel itu yang unik dan mudah diingat orang. Jadi Bapak Ibu
Mungkin sudah ada yang langsung nge-create nama channel tadi ya. Nah langsung kita di bagian pengaturannya. Nah di bagian sini. Jadi kalau sudah kuat, kita langsung ke bagian sesuaikan channel. Nah itu mengatur bagaimana channelnya untuk kita. Nah ke bagian sesuaikan channel. Sesuaikan channel, kemudian kita langsung ke bagian info dasar. Nama dan deskripsi channel wajib kita isi. Kita ke bagian setelan di bagian pojok kiri. Nah, kita di sini ada beberapa banyak pilihan, ada umum, untuk menentukan mata jenis uang. Kemudian di bagian channel di sini kita pilih negara domisili. Nah, domisilinya kita isi sesuai domisili kita. Indonesia. Sudah. Kemudian ke bagian kata kunci. Nah, kata kunci ini isi sesuai dengan nama channelnya. Nama channelnya apa kita isi. Jadi kunci dengan pintunya berupa kata kunci. Jadi kuncinya berupa kata. Jadi untuk menemukan video itu atau yang itu, jadi orang itu kata kuncinya. Boleh banyak, tetap kembali ke sesuai ini kata kunci channel, bukan kata kunci video. Jadi channelnya apa kita isi. Jadi setiap kata kunci itu kita space dengan enter atau tanda koma. Tutorial, konten simple atau apa saja. Kemudian kita ada tampilannya seperti ini. Kemudian yang pertama itu umum adalah mata uangnya. Mata uang ini hanya sebatas tampilan saja. Boleh mau pakai pajak boleh, dolar, IDR, Myanmar boleh. Ya. Kemudian ke bagian channel. Nah, di bawahnya kita isi di situ ditanyakan domisili. Domisili. Negara domisili ada. Ke bagian channel. Ya, country. Betul. Kemudian setelah itu di bawahnya kata kunci. Ada. Kata kuncinya nama channelnya apa? Jadi sesuaikan. Jadi kunci berupa kata. Ya, kemudian pindah ke bawahnya. Sampingnya setelan lanjutan. Ada. Jangan dulu, jangan di-save. Ya, pilih ke advance setting. Setelan lanjutan atau kalau bahasa Inggrisnya advance settingnya. Ada. Ya, di situ ada pertanyaan, apakah Anda ingin membuat konten Anda untuk anak-anak? Nah, pilih saja tidak. Ya, daya. Permukaan. Tidak untuk anak-anak. Kemudian ke bawahnya juga nanti ada jumlah subscriber. Nah, di situ kita hitung aja. Kenapa harus dihitung? Karena untuk menutupi misalkan begini, lelah channel ini masih di fase nah lebih baik kita hitung. Jadi orang nggak tahu berapa jumlah subscriber kita hitungkan. Jadi orang itu walaupun 10.000, 100.000 atau baru 0 dia nggak tahu. Itu yang di bagian jumlah subscriber kita hilangkan. Nah paling penting adalah di bagian kelayakan fitur. Di fitur yang menengah itu. Nah, di fitur sini kita membutuhkan verifikasi nomor telepon. Yang paling penting di sini. Jadi semua settingan yang paling penting adalah di bagian kelayakan fiturnya. Karena kalau kita tidak memverifikasi nomor telepon, kita itu dianggap sebagai robot. Kemudian tidak bisa buka video di atas 15 menit dan tidak bisa merubah kartu customnya. Jadi kita wajib untuk memverifikasi tersebut. Setelah memverifikasi langsung ke bagian default upload. Nah di sini juga harus ditentukan di bagian default upload kita masuk ke bagian setelan lanjutan. Di situ akan ada pengelompokan yaitu di bagian pilih kategori. Nah, kita di sini mau di kategori apa?
ada film, mobil, ada musik, hewan, olahraga, atau otomotif. Kalau kita memang bersifat itu pendidikan, ya kita pilih pendidikan. Kalau memang sifatnya umum, kita pilih blog dan orang. Di bagian favorit upload, kemudian di setelah lanjutan. Jadi setelah semuanya membuat channel, kemudian apa saja syarat untuk bisa channel kita dimonetisasi, bisa menghasilkan uang dari video yang kita unggah, ya kan? Nah, yang pertama syarat yang harus kita siapkan atau kita wajib isi adalah perlu 1000 subscriber. Poin pertama adalah perlu 1000 subscriber. Wajib. Yang kedua adalah 4000 jam tayang. Jadi 1000 dan 4000 jam tayang. Nah, kalau kita melihat nominalnya 1000 subscriber, kalau kita cari itu susah. Nah, itu kebanyakan orang sesat di sana. Jual beli subscriber. Subscriber ini siapa, Mbak? Apa, Mbak, subscriber? Follower itu apa? Follower. Pelanggan. Pelanggan itu manusia atau robot? Saya tanya. Manusia. Kalau kita beli itu apa manusia? Robot, Mbak. Jadi kita membuat Gmail 10, buat channel langsung 100. Kita subscribe satu. Itu kebanyakan orang sesat dengan cara membeli subscriber, membeli follower. Itu adalah jalan-jalan yang salah. Jadi follower atau subscriber itu adalah pelanggan yang memang manusia. Kita jangan sibuk bagaimana mencari pelanggan. Kita jangan sibuk bagaimana mencari mahasiswa, ya kan? Bagaimana mahasiswa itu mencari sekolahnya? Bagaimana pembeli itu menjadi pelanggan toko kita? Bagaimana caranya? Tentunya harus membuat sebuah trik-trik isi dan visi-misi juga di dalam kampus itu, sehingga banyak mahasiswa yang sekolah di atau banyak orang itu walaupun jauh, tokonya sampai jauh, tapi itu pelayanannya enak, pasti sampai. Jadi pelanggannya. Sama juga di channel YouTube. Bagaimana ketika orang nonton channel kita, orang itu supaya subscribe. Jadi yang pertama poin adalah, jadi membuat channel YouTube itu sama seperti membuat kita toko, membuat toko, membuat tokonya. Bagaimana ketika ada orang lewat, orang itu nolak dan bisa masuk. Pertama adalah tampilan channelnya, thumbnailnya menarik. Poin pertama. Jadi kayak ibu dulu nikah sama bapak karena apa, Bu? Pertama, kan tampilannya dulu, Bu, ya, wajahnya dulu gitu. Oh gitu ya. Wajah itu nomor 9. Oke. Jadi yang pertama kebanyakan itu kalau manusia dari mata turun ke hati. Nah tapi kalau di YouTube dari mata turun ke jari. Nah jadi setelah melihat tampilnya menarik, kita klik ya kan untuk nonton. Beda dengan orang memaksa di share. Pak tolong Pak ditontonnya. Itu yang nggak baik, salah. Kita share link-link kemana-mana itu yang salah. Kebanyakan itu cara-cara instan dan cara orang yang buru-buru. Padahal YouTube-nya nggak keburu. Orangnya saja ya keburu nafsu supaya mencapai 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Nah yang benar adalah memperbaiki konten. Ketika orang lain, saya tanya aja ke masnya, Mas pernah nonton YouTube? Sering. Ada sebuah video dari detik awal sampai detik akhir, jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Kontennya nggak menarik, sampai saja. Konten. Kemudian ada sebuah video, orangnya tidak pernah meminta suruh like, nggak pernah minta suruh subscribe. Tapi video itu banyak nilainya. Di subscribe nggak? Di subscribe. Begitulah cara mendapatkan subscribe. Buatlah konten yang menarik, yang ada nilainya. Baik itu menghibur, informasi, ya kan? Kalau Bapak Ibu di sini ya bisa sedikit memaksa, memperkosa mahasiswanya. Kalau kalian nggak subscribe, nggak like, kalian nilainya minus. Tuh bisa ya. Tapi enggak. Tapi kalau kita sebagai dosen di sini kita manfaatkan kesempatan ini. Bagaimana akun kita ini tidak hanya sebagai pembelajaran saja, tapi suatu saat bisa menjadi income. Dan cuman bedanya kalau dengan konten yang saya buat adalah satu contoh, kalau kita membuat konten pembelajaran, misalkan hari ini saya bikin video bab 1,
besok sudah bab 2. Jadi bab 1 ini susah untuk ditonton kembali. Mungkin bisa ditonton kembali tahun depan. Itu bedanya kalau kita membuat tentang edukasi. Tetapi kalau kita kemas yang lebih luas walaupun edukasi, contohnya di dalam hitungan matematika. Kalau mungkin rumus ini, nah mungkin orang itu bosan melihatnya. Tapi kalau kita kemas, cukup 5 menit, ilmu perkalian mudah didapat. Cara itu perkalian dengan mudah. Nah itu di sana adalah pengemasannya. Tak sampai 5 menit cara install Windows tanpa harus flash disk, kan bisa. Jadi kita harus mengemasnya lebih luas. Tetapi beda dengan kalau kita membuat channel YouTube yang untuk edukasi, ya jangan terlalu lebay. Nanti malah diketahui sama siswanya. Jadi tetap sesuai dengan forumnya. Tetapi di samping itu, ya kan, kita bisa memanfaatkan waktu kosong kita di rumah untuk sebagai tambahan income. Mungkin suatu saat, insya Allah, income di YouTube ini, Pak, ya maaf, lebih besar dari gaji dosa. Karena kita maksimal di YouTube, insya Allah kita lebih besar. Karena di YouTube ini tidak ada batasan maksimal mau dapat berapa. Artis aja main wong sebulan bisa 2M. Itu artis, tapi kita bukan artis. Nah itu di sini yang kita harus bedakan. Jadi ketika kita menjadi seorang kreator, kebanyakan orang itu menganggapnya seperti channel profesional. Contohnya tadi Mbak Dita, bikin nama channelnya Dita, ya kan? Berarti kan seolah-olah Mbak Dita ingin terkenal. Jadi yang diupload itu adalah konten kreator itu dibagi 2, Mbak. Ada kreator personal dan ada kreator global. Kreator personal adalah pemirsa mencari channelnya. Kayak contoh di toko, ya kan? Toko sama pasar. Kalau pasar Matahari, Transmart itu sudah personal. Jadi orang itu mencari tokonya, bukan mencari bajunya. Beda dengan pasar tradisional, mereka mencari barang yang dia butuhkan. Nah itu bedanya antara kreator personal dan global. Jadi kalau kita mau memang mindsetnya cari uang, buatlah kreator yang global. Kalau kita membuat personal, kita bukan seorang atau public figure, tidak punya masa, dia tidak ada yang nonton. Pasti kalah ke mereka yang memiliki public figure atau memiliki masa. Jadi buatlah konten kita itu konten global, sehingga orang mencari video kita, bukan mencari channel kita. Kalau kita orang-orang mencari channel kita, pasti ada titik bosannya, Bu. Kok tiap hari masak sup aja, kok tiap hari bakmi aja, kan bingung, Bu. Tapi beda dengan konten global, walaupun isinya ini tentang bakmi semua, ketika ada orang mencari cara masak ayam kecap, semua yang ditampilkan oleh YouTube ayam kecap semua. Nah, siapa tahu punya sampean semua yang itu. Nah, orang tidak mengikuti channelnya, tapi mencari masakannya. Tuh. Jadi itu bedanya antara kreator YouTuber personal dan YouTuber global. Jadi kalau mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian bikin konten YouTube tentang yang personal, karena untuk forum, untuk pengajaran edukasi, itu sangat wajar tapi dimaklumi. Tapi kalau memang mau bikin konten yang benar-benar mendapatkan income, insya Allah ini bisa melebihi dari keinginan kita, di luar batas keinginan kita. Karena tidak ada batas maksimalnya ketika YouTube itu mau menggaji kreatornya. Nah, untuk editingnya atau ingin membuat videonya, kita bisa menggunakan kamera bawaan atau bisa menggunakan aplikasi kamera kalau memang handphonenya nggak support atau terlalu jelek hasilnya, bisa pakai open kamera. Kemudian untuk editingnya kebanyakan kita pakai smartphone, itu pakai KineMaster. Mungkin ada yang sudah punya. Nah, kita akan lanjut bagaimana ketika kita sudah mencapai syarat 4 syarat ini, 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, setelah semuanya di sini mencapai syarat, kita ajukan ke bagian Google AdSense-nya. Nah, bagaimana caranya membuat AdSense? Itu perlu yang namanya syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ini kita daftarkan. Setelah mencapai syarat, kita langsung beritahu saya jika bersyarat, langsung kita daftarkan ke AdSense-nya. Jadi tampilan AdSense itu akan seperti ini nantinya.
Nah, Google AdSense. Jadi pendapatan di YouTube itu nanti akan ditransfer ke saldo akun AdSense. Setelah dari AdSense baru ke rekening kita. Jadi dari YouTube tidak langsung ke rekening, tetapi dari YouTube masuk ke AdSense baru ke rekening kita. Nah, AdSense ini bisa digunakan setelah melakukan beberapa syarat dan verifikasi. Kenapa harus verifikasi? Karena Google tidak mau salah orang ketika membayar penghasilannya atau uangnya. Jadi setelah kita daftarkan ke AdSense, kemudian sudah mendapatkan persetujuan, selamat Anda diterima menjadi partner program YouTube. Jadi walaupun syarat 4.000 subscribe dan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe terpenuhi, itu tidak jaminan akan diterima. Kalau memang kontennya melanggar, ada konten orang lain yang kita download dan kita unggah ulang. Jadi harus benar-benar original dan tidak melanggar. Setelah mencapai syarat tersebut, kita ajukan ke AdSense. Saat di AdSense kita disuruh mengisi data-data. Nama siapa, alamatnya di mana, RT berapa, kota apa, provinsi apa, kode posnya berapa. Itu sama seperti ini. Jadi nanti kita saat pengajuan, kita disuruh mengisi formulir tentang AdSense-nya. Info pembayaran. Sekaligus kita di sini mendaftarkan atau memberitahu informasi tentang pajaknya. Jadi alamat kita ditanya, nama, kota, provinsi dan kode pos beserta informasi pajaknya. Jadi kita di sini bekerja di YouTube, kita jangan khawatir untuk pajak penghasilan dari negara Indonesia. Karena kita sudah dipotong oleh negara Amerika sebesar 30%. Kalau Indonesia 0,5. Nah, sedangkan di YouTube 30%. Tetapi kalau kita tidak memberikan informasi pajak, kita dipotong 24% secara global. Kalau kita memberikan informasi pajak, kita dipotong 30%. Kenapa 30%? Karena di sini kita hanya dipotong ketika video kita ditonton oleh negara Amerika. Kalau yang nonton negara Indonesia, kita tidak dipotong pajak. Jadi yang dipotong itu hanyalah pemirsa atau pendapatan pemirsa yang nontonnya dari orang Amerika. Jadi kita bikin video, kemudian yang nonton warga negara Amerika, itu kita kena pajak. Tapi kalau orang Indonesia yang nonton, kita aman, tidak kena pajak. Jadi jangan takut nanti ketika ada petugas pajak datang untuk memberikan informasi pajak penghasilan dari YouTube, kita tidak perlu bayar. Karena saya sudah menegaskan kepada pihak pajaknya bahwa saya membuat NPWP saat mendaftar di formulirnya tidak ada pekerjaan yang namanya YouTuber. Jadi aman. Yang kena pajak adalah nanti ketika hasil YouTube-nya kerja beli mobil, beli kendaraan atau beli sawah, kemudian dijadikan tempat usaha, nah itu yang harus kita bayar pajak. Nah, AdSense ini bisa dimanfaatkan atau digunakan setelah verifikasi identitas. Jadi pihak Google itu disuruh kita memverifikasi. Silahkan verifikasi identitas Anda, karena Google tidak mau salah orang ketika nanti Anda mendapatkan uang. Jadi diminta foto KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Kalau sudah kadaluarsa atau expired, pasti ditolak oleh Google. Nah, setelah kita kirimkan fotonya dan pihak Google memeriksa sesuai enggak. Kalau sudah sesuai, selamat, Anda sudah memverifikasi identitas. Baru langkah selanjutnya adalah memverifikasi alamat. Jadi pihak Google akan mengirimkan sebuah surat yang isinya PIN dari kantor Google AdSense ke rumah kita sesuai KTP yang kita sodorkan. Apakah benar alamatnya? Nah, itu Google juga tidak mau salah orang. Setelah verifikasi identitas, setelah verifikasi alamat, baru yang ketiga adalah verifikasi rekening bank kita. Jadi di sini kita akan memasukkan rekeningnya. Jadi bagaimana cara kerja untuk membayar masuk ke rekening kita. Jadi tambahkan pengelola pembayarannya. Nah, di sini kita harus wajib sesuai dengan nama di buku tabungan. Dan banknya pun juga banyak. Ada Bank Panin, Arta Graha, Bank Bukopin,
Danamon Syariah, Bank Hana, Bank Jasa Jakarta, Bank Mayora ada semua. Yang tidak ada Bank Mekar itu tidak ada. Sama Bank Hasyim nggak ada. Nah, setelah semuanya verifikasi, nah semuanya diverifikasi, baru kita mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan di YouTube itu tidak ada batas maksimal. Yang ada adalah batas minimal. Jadi misalkan Mas Imam, saya ada saldonya sudah sekitar 500.000 kok tak cair-cair, ya kan? Karena di sini Google itu tidak ada batasan maksimal pendapatan. Kalau minimal ada, yaitu setara 1.300.000 atau $100. Jadi misalkan bulan Oktober, Mas Imam saya dapat 500, apa cair? Nggak bisa. Akan diakumulasi ke bulan berikutnya. Jadi yang 500 di Oktober itu tidak hilang. Walaupun bertahun-tahun itu akan tetap ada di saldo ini. Jadi akan tetap saldonya ada di dalam sini. Nah, ini pendapatan yang bulan lalu. Jadi kita bekerja di bulan Oktober itu masuknya ke rekening saldo aksesnya ini di bulan berikutnya. Jadi pendapatan di bulan 1 Oktober sampai 30 Oktober itu akan dipindahkan ke saldo akses di bulan Novembernya. Dan cair pada rekening kita pada bulan November tanggal 22. Nah, itu sistem kerja YouTube bagaimana dari YouTube dari syarat pertama 1000 subscribe, 4000 jam tayang dan sudah memenuhi syarat semua, diajukan ke pihak AdSense dan hasilnya diterima, sudah proses verifikasi baik identitas, alamat dan bank dan juga sudah masukkan rekening dan akhirnya masuk ke rekening kita. Itu proses sirkulasi uang masuk ke dalam hidup kita. Yang paling susah tetap satu, ide konten. Bagaimana caranya konsisten? Bagaimana caranya menghindari rasa malas? Karena penyakit jadi YouTuber adalah satu, malas. Keinginan ada tapi malas percuma. Bagaimana caranya Mas Imam? Mas Imam biar tidak malas? Satu, harus punya impian. Bulan depan saya harus umrah. Bulan depan atau tahun depan saya harus haji. Tahun depan saya harus punya mobil sendiri atau nambah mobil. Nah, kalau kita punya impian, kerja kita semakin semangat. Jadi ketika kita sudah kerja keras ya, sama YouTube kita dikasih apresiasi. Kerja keras Anda membuahkan hasil. Jadi YouTube itu akan memberitahu bahwa kita kerja keras itu membuahkan hasil dan kita juga akan tahu seberapa perbedaan dari kerja bulan lalu dan sekarang. Nah, kerja keras Anda membuahkan hasil karena ada banyak video baru yang dipublikasikan. Pengen dapat banyak tapi malas upload, ya percuma. Wajib kita upload setiap hari minimal 1 video, minimal kalau bisa lebih. Karena satu hari dalam 24 jam maksimal 15 video sehari. Kalau kita mampu bikin 5, buat aja 5. Memang tadi Mas saya susah Mas bikin produksi videonya. Ya susah mungkin karena adanya pengeluaran atau ada biaya produksi. Itu yang susah. Mas saya harus bikin videonya harus ke sungai karena saya bikin konten mancing. Terus gimana bikin? Tuh. Jadi memang harus sesuai dengan yang didapatkan, konten yang dikerjakan. Nah, sedangkan saya bagaimana mendapatkan hasil maksimal menggunakan 5 poin tadi. Abadi, tanpa modal, kerja luas, tanpa harus memiliki keahlian khusus, bikin di mana saja, kapan saja. Ngedit pun tadi saya masih sempat ngedit di fakultas ini. Jadi sambil kita nunggu para peserta, saya sempat masih untuk ngedit video. Karena saya menggunakan handphone, tidak harus menggunakan laptop. Nah, buatlah konten kita atau video kita seminim mungkin cara produksinya dan semaksimal mungkin hasil dari videonya. Boleh kita menggunakan alat murahan, tapi tidak boleh hasilnya murahan. Boleh menggunakan alat murahan, tapi kualitas harus wah. Walaupun dengan cara tersendiri, yang penting ada nilainya. Baik menghibur ataupun bermanfaat. Nah, mungkin ada. Nah, kemudian dari YouTube sendiri, bagaimana mendapatkan penghasilan dari YouTube itu?
yang dinilai bukan dari subscriber ataupun jumlah like-nya. Hitungan yang dihitung oleh YouTube adalah dari penayangan. Jadi yang ditonton orang, diklik kemudian ada iklannya, itu yang dibayar. Itu yang menghasilkan uang, bukan dari jumlah like atau jumlah subscriber. Subscriber tidak menjamin pendapatan. Jadi walaupun subscriber kecil bisa menghasilkan uang banyak, bisa asalkan salah satu videonya ada viral atau meledak. Subscriber ini hanya sebatas jumlah pengikut. Jadi kayak Bapak Ibu sekalian di sini nonton YouTube, apa harus subscribe dulu Pak nonton? Nggak harus kan? Jadi kita bisa menonton video orang lain tanpa subscribe. Jadi pendapatan YouTube itu bukan dinilai dari jumlah subscriber dan jumlah like-nya, tetapi dihitung dari penayangannya. Penayangannya semakin banyak, pendapatannya tentu iklan yang dikeluarkan juga banyak. Tetapi di saat ini masih difilter lagi. Kalau videonya walaupun puluhan juta, tetapi di dalam video itu tidak ramah pengiklan, maka iklannya juga jarang bayar. Jadi sangat sedikit. Apalagi kontennya kita menggunakan konten orang lain sehingga diklaim, sehingga kita bagi hasil. Biasanya kebanyakan orang menggunakan audio-audio milik orang lain sehingga kita diklaim oleh suatu perusahaan di mana nanti akan terjadi bagi hasil dan juga bahkan pendapatannya diambil orang lain. Kita mendingan buat konten yang original. Mungkin ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak? Mungkin dari ibu-ibunya ada yang belum paham, monggo silakan. Kita akan bantu untuk mungkin ada hal yang belum paham, mengerti unek-unek tentang dunia YouTube. Jadi mungkin masih belum tertarik. Jadi mungkin mau tertarik tapi masih malu, monggo silakan tanya-tanya boleh. Karena awal mula saya juga merasa malu saat membuat konten karena cukup berdua dengan handphone aja saya masih malu untuk bicara. Tapi lambat tahun karena mendapatkan income, saya nggak malu-malu lagi.